Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang perjamuan kudus. Hari ini kita bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom Pak Andreas ya. Salam. Bagaimana kabarnya Pak? Sangat baik, puji Tuhan. Amin. Ya, sehat dan semangat selalu ya Pak. Sehat, amin, sehat, semangat. Ya, sebelum kita bersama-sama untuk mendiskusikan tentang perjamuan kudus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani keseharian kami dengan baik. Hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama memakai waktu kami, pikiran kami, dan biarlah Tuhan juga selalu menjaga kami semua, supaya setiap hal yang kami dengarkan dapat kami pahami dan juga kami renungkan dalam kehidupan beriman kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya Pak Andreas, Ya. ini kan kita akan bicara tentang perjamuan kudus ya. Ya. Ini kan sesuatu yang rasanya kita sebagai anggota jemaat di GKI ya, atau juga mungkin juga secara luas kita sudah tahu, sudah punya pengalaman juga tentang perjamuan kudus ya. Bahkan kita juga sudah mengikutinya. Ya. Nah, supaya kita bisa lebih paham, bisa lebih mantep gitu ya Pak ya tentang perjamuan kudus, bolehkah kita dijelaskan Pak, sebenarnya perjamuan kudus itu seperti apa? Atau yang paling utamanya perjamuan kudus itu apa? Ya, baik, terima kasih Penatua Riki. Seperti tadi saudara-saudara yang terkasih dikatakan bahwa perjamuan kudus ini memang sudah kita ketahui dan sudah kita ikuti. Tapi jauh lebih baik kalau kita mempergunakan waktu yang ada untuk mencoba mendalami apa itu perjamuan kudus. Sehingga kita tidak hanya sekedar ikut tetapi betul-betul memahaminya. Ya. Nah, kita pelan-pelan saja mulai dari step-step yang kita persiapkan ini ya. Perjamuan kudus itu adalah salah satu, ya saya sebutkan salah satu, sakramen yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dari masa ke masa. Itu yang perlu kita perhatikan. Salah satu berarti ada yang lain-lain, tapi kita tidak membicarakan yang lain. Hari ini kita spesifik berbicara tentang perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini kalau nanti kita kaitkan dengan firman Tuhan itu bukan atas inisiatif manusia, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan agar gerejanya melakukannya. Nah, oleh sebab itu untuk dapat memahami penghayatan secara utuh sesuai dengan konteksnya, maka ada baiknya kita mulai dari Perjanjian Lama dulu. Oke, jadi kita mulai belajar memahaminya dari bagian yang Perjanjian Lama gitu ya Pak? Yang paling Oke. dasar, lalu kita nanti kemudian melihat bedanya apa dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, saya boleh mulai dulu ya di Iya. Perjanjian Lama. Silakan Pak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, berawal dari perintah Tuhan kepada Musa, kalau kita cermati dalam Keluaran pasal yang ke-12, yaitu agar umat Israel melakukan perjamuan Paskah. Ya. Yaitu salah satu bagian dari perintah Tuhan itu adalah agar darah korban Paskah itu disapukan atau dioleskan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah-rumah yang didiami oleh umat Israel. Ya, sebagai sebuah tanda kediaman umat Israel, nanti itu dioleskan darah korban Paskah itu di ambang atas pintu, kemudian di kedua tiang kiri kanan pintu mereka, rumah mereka. Kenapa begitu? Sebab pada malam itu Tuhan akan menjalani seluruh tanah Mesir. Nah, dan semua anak sulung mulai dari manusia sampai pada hewan akan dibunuh. Dan semua Allah ini huruf kecil, yaitu Allah yang disembah oleh Mesir waktu itu, akan dijatuhkan hukuman oleh Tuhan.
Nah, tentu saja dalam konteks ini bangsa Israel masih berada di Mesir. Dan inilah yang menjadi awal pembebasan Tuhan bagi umat Israel. Setelah itu kalau kita membaca kitab Keluaran, mereka kemudian dituntut oleh Tuhan untuk dibebaskan dari bangsa Mesir. Nah, kita spesifik di sini ya. Oke. Namun dalam proses atau peristiwa itu, rumah-rumah umat Israel yang ada tanda darah di atas ambang atas dan kedua tiang pintu itu akan dilewati. Dilewati itu makanya kan disebut Paskah. Paskah itu kan artinya dilewati. Nah, Ya. dan tidak ada pemusnahan terhadap anak-anak sulungnya. Jadi peristiwa itulah merupakan awal mula Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Tepatnya kalau kita perhatikan di Keluaran 12 ayat 17, di mana mereka harus melakukan itu pada waktu itu, lalu harus diteruskan dari keturunan ke keturunan. Nah, itu awal mulanya. Selanjutnya dirayakan secara terus-menerus. Ini awal mulanya kalau kita kaitkan dengan peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Oke. Itu. Iya. Berarti berawal dari ketika peristiwa ini ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel ini ya, gitu ya Pak ya. Oke. Setelah itu kan begitu banyak peristiwa yang Tuhan lakukan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. 10 tulah paling tidak ya. Iya. Setelah itu berlanjut kemudian, tetapi awalnya itu dari peristiwa Paskah umat Israel ini. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian gimana nih Pak? Apa yang terjadi kemudian nih ketika ini kan perjanjian lama, sudah dari perjanjian lama. Nah, lalu supaya lebih utuh, kita akan perhatikan perjamuan kudus yang dihayati di perjanjian baru tentunya ya. Nah, kita akan perhatikan bagaimana perintah Tuhan Yesus sendiri. Nah, perjamuan kudus dalam perjanjian baru, saya mengatakan perjanjian baru ini karena konteksnya di perjanjian baru. Ya. Adalah untuk memperingati karya pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sebagaimana yang diperintahkannya pada perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Hal itu jelas jika kita memperhatikan misalnya dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20, kemudian kita bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Kita coba sedikit agak lama di sini, yaitu pada perjamuan malam terakhir Yesus menetapkan dan memerintahkan murid-muridnya untuk melakukannya. Di dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, itu juga dicatat di Injil Matius ya dan Markus. Nah, saya lengkapi dulu dengan apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Di sana Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, dari dua teks itu, saya mencoba untuk membuat sebuah kalimat yang menjadi penghayatan penting di perjanjian baru. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, perjamuan Paskah dirayakan sebagai peringatan pembebasan Allah atas umat Israel dari perbudakan Mesir. Ini saya menggabungkan PL dan PB ini ya. Sedangkan di perjanjian baru, sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah untuk mengingat akan karya pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti itu kita bisa membuat sebuah kalimat yang sederhana.
terkait dengan baik PL maupun perjanjian baru. Nah, itu dulu yang perlu Iya, kita iya. pahami. Dan berarti itu apakah bisa dikatakan gini juga, Pak, Ya, bahwa dengan kita melihat di dalam Alkitab ya, kita itu sesungguhnya sedang memberikan kesaksian kepada kita bahwa ada karya pengorbanan dan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk manusia. betul sekali. Nah, kan makanya kan sama-sama dengan tema besar pembebasan. Hmm, hmm. Jadi pada peristiwa Paskah pertama di bangsa Israel itu kan merujuk pada bahwa itulah pertama kali Tuhan melakukan karya membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Hmm, Nah, kemudian Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa apa yang diperbuatnya atau dilakukan oleh Yesus di malam pertama itu, malam terakhir, perjamuan malam terakhir hmm. itu adalah ketika nanti dia akan sebentar lagi melewati Via Dolorosa, Iya, iya. mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi temanya sama, untuk membebaskan manusia dari dosa. Kalau perjanjian lama membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, kalau Hmm. di dalam konteks Yesus pembebasan manusia dari belenggu dosa. Seperti itu intinya. Iya, iya. Ya, Oke, terima kasih Pak Andreas. ya, Jadi rasanya kita juga bisa memahami ya ya, bahwa ya ini satu kesatuan yang utuh gitu ya, sehingga betul. rasanya secara alkitabiah kita bisa memahaminya dengan lebih jelas. Nah, Ya, Pak, ini Pak, kan ketika itu pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menjalani jalan penderitaannya, ya, Yesus berpesan kepada para murid untuk mengingat akan Dia, untuk ya, mengingat akan Dia. ya. Nah, bagaimana dengan perjamuan kudus yang kita lakukan di zaman sekarang ini? Apakah pemahamannya masih sama atau ada yang berbeda? Ya, baik. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita yang hidup di zaman sekarang, tidak di Hmm, konteks ketika Yesus berbicara pada murid-murid di perjamuan malam terakhir. Nah, jika kita mengacu pada peristiwa kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian, ini akan menjadi jelas. hmm, Maka penghayatan tentang perjamuan kudus harusnya menjadi lebih utuh. Mengapa saya katakan menjadi lebih utuh? Bukan berarti yang perjanjian lama dan perjanjian baru seperti konteks Yesus itu tidak utuh. Menjadi utuhnya kita mengacu kepada pengertian yang lebih luas lagi, yaitu merayakan kemenangan hmm, Tuhan Yesus atas maut atau dosa, dan menghayati dengan iman bahwa Yesus hadir bersama-sama kita umatnya. Nah, ini yang hmm. paling penting untuk kita perhatikan ketika kita merayakan perjamuan kudus dalam konteks sekarang ini. Nah, saya boleh lanjutkan ya? Iya, boleh, boleh Pak. Ya, itu sebabnya dalam liturgi perjamuan kudus kita, Hmm, khususnya hmm, GKI itu ya, di poin pengantar dikatakan bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mengundang kita. hmm, Nah, secara logika kita perhatikan. Kalau kita memperingati Yesus yang waktu itu mati, mana mungkin dong dia mengundang kita, gitu kan? hmm. Tetapi ketika kita perhatikan di format liturgi itu dikatakan Yesus Kristus sendirilah yang mengundang kita. Nah, saya lanjutkan dulu. Kemudian dalam poin penetapan perjamuan kudus diulangi lagi bahwa dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, melalui dua bagian yang saya kutip dari formula perjamuan kudus kita, maka kita yakin ya, perjamuan kudus ini kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ya. Sehingga kita dengan iman mengalami kehadiran bersama kita. Mengalami kehadiran siapa? Kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Hmm. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Kristus dan kita mengimani bahwa Kristus hadir bersama kita dalam perayaan perjamuan kudus. Karena Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Nah, ini Hmm. penghayatannya. Nah, saya akan melengkapi dengan pernyataan Rasul Paulus ya. Iya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 menegaskan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Nah, jadi berangkat dari pernyataan Paulus itu, eh, ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita menghayati Tuhan Yesus yang hidup itu hadir dalam hidup kita, yang dilambangkan. Nah, perhatikan ini ya. Yang dilambangkan atau disimbolkan dengan roti dan anggur perjamuan. Jadi Oke. udah beda tuh. Bedanya bukan berarti membuang penghayatan yang lama, tapi justru saya katakan seutuh, yang lebih utuh. Kita tidak lagi memperingati Yesus yang mati, tetapi kita merayakan Yesus yang bangkit, yang hidup melalui roti dan anggur perjamuan yang kita lambangkan bahwa lambang itulah yang menghayati bahwa Kristus hadir dalam hidup kita dalam peristiwa perjamuan kudus. Ini yang Iya. perlu kita hayati untuk menghayati dengan benar perjamuan kudus di saat sekarang ini. Oke, berarti ini ada kaitannya kan kalau kita bicara soal tata liturgi perjamuan kudus ya Pak. Kan Ya, salah satu bagiannya kan ketika kita sebagai umat, waktu kita mendengarkan formulasi perjamuan kudus. perjamuan kudus itu, lalu kan kita menyambutnya dengan ya mengatakan kematian Yesus kita peringati, lalu kebangkitan dan juga kan Kebangkitan Kristus, ya. merayakan kedatangan Kristus, kita Ya. nantikan. Nah, itu berarti kan kalau misalnya kita mengucapkan itu, berarti kan sebetulnya juga sampai pada kita sebagai umat Tuhan yang juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus sebetulnya. Betul sekali. Sebelum saya masuk ke situ, ada satu lagi poin yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi kan kita jelas itu mengerti bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus itu, kita kan menghadiri undangan Tuhan nih. Iya. Kemudian kita tuh bersekutu dengan Tuhan dan menghayati Tuhan Yesus hadir melalui dengan lambang roti dan anggur perjamuan. Berarti kita ada persekutuan dengan Tuhan. Dan itu harus diimani betul. Sehingga kita menghayati perjamuan kudus itu tidak sekedar hanya makan roti dan minum anggur. Tapi inilah lambang kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang harus kita imani. Karena Yesus hidup. Nah, tapi bagaimana kemudian dengan kita sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, atau sesama anggota tubuh Kristus. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ketika kita merayakan perjamuan kudus juga adalah kita merayakan kesatuan orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kata mendapat bagian ini sangat dalam pengertiannya. Kita semua yang merayakan perjamuan kudus itu harus menghayati bahwa kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui anugerah-Nya itu. Nah, ini yang perlu kita hayati. Itu sebabnya dalam perjamuan kudus itu seharusnya memang di dalam ibadah raya bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain. Iya. Ya. Itu berarti ini kan muncul satu hal yang baru menurut saya dan perlu kita highlight bersama nih. Ya. Bahwa ternyata lewat perjamuan kudus kita diajak juga untuk semakin menghayati tentang anugerah keselamatan. Betul sekali. Dan itu berarti kan anugerah keselamatan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kita. Ya. Bahkan Yesus yang mengundang kita. Betul. Itu luar biasa banget ya. Maksudnya kalau kita punya teman, lalu misalnya dia punya acara terus kita nggak diundang, kan rasanya kan wah, kita tahu sebenarnya ada acara terus kita nggak diundang. Nah, tapi begitu kita diundang, misalnya kita diundangnya, itu kan berarti ada maksudnya keterikatan, ada keterikatan, kesatuan dengan yang mengundang kita. Dan inilah yang menjadi penghayatan kenapa di formula liturgi kita perjamuan kudus itu Yesus sendirilah yang mengundang kita untuk mengambil bagian bersama-sama di dalamnya. Nah, ini sangat
sangat menghayati bahwa betapa anugerah Tuhan itu tidak pernah berhenti ketika Yesus mati, tapi terus diperbaharui apalagi ketika Yesus bangkit, dan inilah lambang yang kita rayakan dalam perjamuan kudus. Iya, Jadi iya. luar biasa sebetulnya. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Jadi dalam kalau begitu Pak, kira-kira penghayatan perjamuan kudus nih dalam konteks zaman kita nih seperti apa berarti Pak? Nah, penghayatan perjamuan kudus itu berarti kita eh, betul-betul merayakan bahwa kita ini sudah berada bersama-sama dengan Yesus dalam kemenangan atas dosa tentunya kan. Ya. Dan yang kedua, kita menghayati bahwa sesama orang percaya anggota tubuh Kristus ini, kita semua mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus berdasarkan anugerahnya itu, yaitu keselamatan itu tadi. Dan untuk itu hidup kita jadi makin harus kita jaga juga gitu ya Pak ya? Harus kita jaga, harus kita hayati, terutama ketika kita akan memasuki atau merayakan perjamuan kudus. Itu menjadi penting. Nah, itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri dengan benar. Iya, iya. Nah, ini sekarang nih kaitannya dengan apa namanya, ya seperti yang tadi kita bahas sama-sama ini Pak. Kan berarti kan ada hal yang perlu kita lakukan secara sengaja sebetulnya kan ya. Jadi maksudnya saya membayangkan nih Pak, saya datang, saya nggak tahu hari Minggu tuh ada perjamuan kudus, ya saya datang dan rasanya mungkin ada banyak orang yang mengalami atau apa namanya punya pengalaman. Saya nggak tahu bahwa minggu besok ada perjamuan kudus dan saya datang, ya saya menikmati roti dan air anggur itu gitu. Dan mungkin saja bahwa ketika kita tanya, ya sebetulnya paham tentang makna dari perjamuan kudus. Nah, di GKI ini kan ya Pak, maksudnya di Gereja Kristen Indonesia secara khusus kan memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri gitu ya. Kan supaya kita bisa merayakan perjamuan kudus itu, bisa menghayati perjamuan kudus itu dengan lebih baik, maka ada persiapan yang sebetulnya secara sengaja juga kita lakukan. Nah, ini sekaligus Pak ya, sekaligus supaya kita bisa terdorong punya kerinduan untuk bisa mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus. Nah, kira-kira secara pemahamannya seperti apa, lalu bagaimana cara kita bisa mempersiapkan diri kita? Ya, saya sedikit mengulangi. Ketika kita menghayati perjamuan kudus itu adalah kita menghadiri undangan Tuhan, dan itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, maka tidak mungkin dong kita kalau menghadiri pesta sesama manusia saja, kita mempersiapkan diri dengan baik-baik, betul nggak? Iya, iya. Apalagi menghadiri undangan Tuhan Yesus yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Saya memberikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam mempersiapkan diri ya. Ada banyak, tapi saya hanya memberikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, perjamuan kudus kalau untuk konteks GKI, itu memang dipersiapkan untuk 1 tahun itu sekurang-kurangnya 4 kali. Itu perjamuan kudus yang melibatkan umat dalam kebaktian raya ya. Iya, iya. 4 kali dalam setahun. Yang diperkenankan untuk ikut undangan perjamuan kudus itu juga adalah anggota CD dan dari gereja setempat, dan atau anggota CD dari gereja lain atau jemaat tamu. Intinya yang sudah melewati menjadi anggota CD seperti itu. Ya, yang sudah jadi anggota CD ya Pak. Iya. Mengapa? Dan juga tidak di bawah penggembalaan khusus. Mengapa? Karena apa? Karena ketika anggota jemaat itu sudah melewati CD atau sudah di CD, kita pasti menghayati dia sudah mengerti itu. Bahwa imannya kepada Tuhan itu sudah mengerti dan dia mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan, sehingga menjadikan sebuah penghayatan bahwa dia menghadiri undangan perjamuan kudus itu karena dia sudah mengerti dan beriman kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kenapa harus anggota CD dan tidak bagi mereka yang belum CD. Lalu yang berikutnya, majelis jemaat melaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam kebaktian minggu atau untuk konteks GKI ya, atau konteks atau kebaktian hari raya gerejawi, misalnya Paskah,
serta kebaktian pembukaan atau penutupan persidangan dengan menggunakan liturgi perjamuan kudus yang memang sudah disiapkan. Mm-mm. Kemudian perjamuan kudus dirayakan dalam ibadah raya. Nah, ini yang tadi saya katakan dalam komunitas umat Iya, sebagai iya. sesama anggota tubuh Kristus, atau bersama-sama umat Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus dalam suatu ibadah. Kemudian majelis jemaat mempersiapkan perayaan perjamuan kudus agar anggota memahami dan menghayati arti perjamuan kudus serta melakukan pemeriksaan diri atau sensura morum dengan beberapa saya sebutkan saja, mewartakan perayaan perjamuan kudus tersebut selama 3 hari minggu berturut-turut dengan mencantumkan formulir persiapan perjamuan kudus yang ditetapkan oleh majelis sinode dalam arti ini. Kemudian membacakan persiapan perjamuan kudus pada kebaktian minggu terakhir sebelum perayaan perjamuan kudus pada minggu berikutnya. Seperti kemarin, kita itu akan merayakan perjamuan kudus pada tanggal 16 Juli. Pembacaan persiapan itu dilakukan pada tanggal 9 Julinya. Jadi satu minggu sebelumnya. Iya, untuk pembacaannya ya, tapi untuk pewartaannya tiga hari minggu. Iya. Lalu kemudian dalam rangka perayaan perjamuan kudus terjadwal. Nah, ini yang menjadi khusus buat kalau kita perhatikan ya. Majelis jemaat dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit pada hari yang ditetapkan, yang dilayankan oleh pendeta dengan menggunakan liturgi perjamuan kudus yang disesuaikan. Artinya ini kalau kita di GKI Residen Sudirman dikenal dengan istilah perjamuan kudus keliling. Bagi mereka yang memang tidak bisa mengikuti kebaktian perjamuan kudus di gereja karena alasan sesuatu dan yang lain hal ya. Lalu kemudian anggota yang sudah uzur tetapi masih mampu memahami dan menghayati arti perjamuan kudus dan yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di tempat kebaktian ini, yang tadi dengan yang ini nih hampir sama pengertiannya. Tetapi yang di sini lebih ditekankan lagi, walaupun sudah uzur tetapi dia masih dimungkinkan untuk dilayani karena masih menghayati, itu tetap dilayani. Nah, kemudian anggota yang sakit tetapi masih mampu memahami dan menghayati arti perjamuan kudus yang tidak dapat mengikuti kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu dalam waktu yang lama. Kalau mereka duduk lama di gereja nggak kuat maka perlu dilayani. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan juga adalah perjamuan kudus menggunakan roti dan air anggur. Bagi anggota yang tidak bisa minum air anggur, disediakan air teh atau air putih. Itu hal-hal yang teknis yang saya sampaikan, walaupun mungkin masih banyak yang lain yang tidak tertulis di sini juga menjadi persiapan. Tetapi garis besarnya itu untuk menyambut undangan Tuhan, baik mereka yang bisa ke gereja mengikuti perjamuan kudus ataupun dilayani di rumah, perlu mendapatkan persiapan yang baik dari gereja. Seperti itu. Oke, berarti itu bisa dikatakan gini juga ya Pak, artinya adalah undangan dari Tuhan dalam wujud perjamuan kudus itu memang tidak terbatas. Artinya tidak terbatas pada anggota CD ya, kecuali yang sedang dalam pengembalaan khusus gitu ya. Artinya kalau misalnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja karena sedang sakit gitu ya, atau misalnya yang nggak tahan duduk terlalu lama. Artinya bukan nggak suka lama-lama di gereja ya, tapi secara fisik nggak, kondisi fisiknya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, itu biasanya akan dilayani di rumah gitu ya Pak, di rumah atau di rumah sakit gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang anugerah keselamatan ya, lalu persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus itu juga hadir buat setiap mereka yang dalam kondisi seperti itu. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik Pak. Nah, ini yang menjadi lebih spesifik lagi Pak. Kan kalau tadi dikatakan perjamuan kudus menggunakan roti dan air anggur. Nah, apakah setiap merayakan perjamuan kudus itu memang harus banget pakai roti dan air anggur itu? Ya, baik. Beberapa bagian ayat Alkitab memang menjelaskan bahwa ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, yaitu memakai roti dan anggur. Namun kita harus paham bahwa itu adalah lambang dan simbol
atau lambang atau simbol tubuh dan darah Kristus yang diserahkan dan dicurahkan bagi keselamatan kita. Nah, yaitu dia berkorban untuk menebus dosa kita intinya. Garis bawahi kata simbol atau lambang. Nah, kemudian sehingga dikatakan dalam format liturgi perjamuan kudus itu, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Demikian juga dengan cawan minuman syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Nah, peragaan itu juga menunjukkan bahwa roti dan anggur perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Maka dapat saya katakan lambang itu tidak selalu harus roti dan anggur, tetapi bisa juga dengan unsur lain sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang penting tidak nyeleneh lah begitu ya. Kemudian yang paling penting adalah kita memiliki penghayatan yang benar tentang makna penghayatan perjamuan kudus itu. Bahwa dalam perjamuan malam terakhir Yesus memakai roti dan anggur karena memang konteksnya, konteks Timur Tengah waktu itu paling populer kan makan roti dan minum anggur yang dikonsumsi sehari-hari. Mungkin kalau Yesus lahir atau Yesus melakukannya di Indonesia, barangkali memakai unsur yang lain. Tapi yang perlu kita perhatikan ini adalah lambang. Sehingga kalau dikatakan apakah harus dengan roti dan air anggur, saya harus katakan tidak selalu harus seperti itu. Yang paling penting adalah penghayatan kita terkait dengan maknanya. Nah, itu yang paling penting. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Sehingga jujur saja kalau di pedesaan sekali, jauh dari kota besar yang memproduksi roti tawar seperti di kota besar. Yang ada di sana mungkin hanya nasi atau bahkan ubi kayu atau ubi jalar, singkong gitu ya. Singkong. Apakah karena tidak ada roti ataupun anggur lalu kemudian di sana tidak dilakukan perjamuan kudus? Menurut saya kok enggak ya. Mereka mungkin bisa pakai singkong atau sarana yang lain, tetapi itu dihayati melambangkan tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam peristiwa perjamuan kudus itu dalam hidup mereka. Menurut saya ini harus menjadi penghayatan kita juga. Ya seperti itu. Dan mungkin kalau bisa ditambahkan, apakah bisa gini Pak? Artinya kan kalau kita misalnya di daerah yang mungkin ya roti gampang dicari, terus singkong gampang dicari, ubi gampang dicari. Nah ini kan kalau menurut saya Pak, nih saya juga mohon diluruskan ya. Jadi kan secara alkitabiah yang tadi Pak Andreas sudah jelaskan bahwa roti dan air anggur itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus kan untuk menunjukkan bahwa ini adalah persekutuan dalam tubuh dan darahnya. Itu artinya kan roti dan air anggur itu di samping dia lebih lebih populer dan lekat dengan perjamuan kudus, maka sebetulnya itu menjadi rasa yang rasa yang kayak setiap orang tuh pasti akan inget gitu Pak. Betul. Maksudnya kalau kita pakai roti dan air anggur, orang langsung tahu, oh hari ini ada perjamuan kudus gitu. Dan menurut saya jadinya jangan sampai kayak meski misal ya kan kalau tadi kan secara kontekstual tidak ada pilihan gitu kan. Nah begitu ada pilihan, jatuhnya kan ini dalam bahasa saya ya Pak. Jangan jadi kayak kita malah milih menu gitu. Hari ini mau roti apa, mau yang singkong apa, mau yang ubi kan gitu. Dan menurut saya tetap yang lebih utamanya itu ada pada roti dan air anggur itu gitu. Jadi begini, kita sekalipun tadi di depan saya katakan sesuai dengan konteks, bukan berarti kita kemudian khususnya di kota besar nih, bukan hanya roti dan anggur yang tersedia, berbagai variasi pun tersedia. Lalu kita kemudian bisa memilih A, B, C, dan D. Oh tidak, menurut saya tidak seperti itu. Tapi kita harus kembali kepada paling tidak benang merah keterkaitan dengan peristiwa di mana Yesus makan perjamuan malam terakhir bersama murid-murid itu menjadi penghayatan juga bagi kita. Apa yang saya sebutkan misalnya di suatu daerah yang sama sekali begitu sulit mendapatkan roti dan anggur,
itu sesuatu yang khusus menurut saya. Tidak bisa kita generalisasikan Ya, sehingga ya. kita kemudian lalu bisa memilih di Surabaya ini kan katanya tidak mesti harus roti dan anggur. Maka kita bisa dong dengan pizza dan lain sebagainya. Wah, Menurut saya kita sudah terlalu jauh iya, ya, iya. terlalu jauh dan itu kita juga harus mengaitkan penghayatan ini dengan momen peristiwa pertama ketika Yesus memerintahkan kepada Mhm. murid-muridnya. Ya, saya katakan tadi kecuali dalam konteks yang khusus seperti yang saya katakan di pucuk gunung dan pada saat itu tidak ada roti dan anggur, benar-benar susah. Nah, itu kan pengecualian Iya, iya. yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Mhm, mhm. Tapi kalau kita memang selalu tersedia anggur dan roti ya, nah itu kenapa mesti harus pakai yang lain gitu kan. Dan ini Iya. kan juga menjadi pengingat kita bahwa memang ketika konteks Yesus melakukan itu, roti dan anggur itu memang sesuatu yang sangat lekat dan relevan sekali ketika pada Hmm. waktu Yesus melakukannya. Nah, kalau itu hari ini kita juga harus belajar mengikuti itu selama masih bisa dilakukan. Iya, jadi Nah, itu. berarti fokusnya tetap pada, kalau secara medianya berarti pada roti dan air anggur Iya, yang fokusnya kita tetap nikmati roti itu dan ya. anggur, Oke. kecuali, sangat kecuali sekali Hmm. kalau berada pada konteks yang betul-betul sulit seperti itu ya. Ya, oke. Nah, Nah, kalau gitu Pak, ini sekalian nih nyambung nih kita nih Pak. iya iya iya. Kita bicara soal roti dan air anggur ini. Kalau GKI sendiri itu memahaminya bagaimana Pak? Apakah ada Iya, pemahaman-pemahaman yang perlu kita tahu juga nih? iya, penting sekali. Sebelum saya masuk kepada pemahaman yang GKI itu nanti Mhm. saya jelaskan di paling akhir di bagian ini ya. Coba kita kan banyak tuh pemahaman-pemahaman yang kita ketahui, kita tahu ya dari di luar GKI. Mhm. Kita mulai saja deh. Misalnya eh, pemahaman atau pengajaran menurut Gereja Katolik Roma. Ini kita bicara secara umum ya, mulai dari awalnya. Gereja Katolik Roma itu menghayati bahwa roti dan anggur itu yang dipakai buat perjamuan kudus itu akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang biasa dikenal dengan istilah transubstansiasi, Hmm. yaitu pada saat ditabiskan atau dikonsekrasikan dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Nah, ketika imamnya itu membaca format, inilah tubuhku dan darahku misalnya kan ya, Ya, ya. itu langsung berubah menurut pengajaran yang disebut dengan transubstansiasi. Maka setiap perjamuan kudus yang dilakukan itu diyakini bahwa setiap kali itu juga Yesus itu mengorbankan ulang tubuh dan darahnya untuk keselamatan manusia berdosa. Ini Hmm. saya mengambil dari literatur yang membahas tentang penghayatan pengajaran transubstansiasi yang dihayati oleh Gereja Katolik Roma pada saat itu. Nah, uh, pada konsili keempat, pengajaran atau ajaran transubstansiasi ini kemudian uh, ketika dilaksanakan konsili keempat di Lateran itu pada tahun 1215, ajaran transubstansiasi ini malah kemudian disahkan menjadi dogma. Dogma itu pengajaran ya. Dogma Gereja Katolik Roma. Nah, ajaran ini kemudian dikembangkan oleh yang namanya Thomas Aquino pada tahun 1274. Kemudian di Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 itu diteguhkan dan dikuatkan bahwa ajaran transubstansiasi ini itu sebagai jawaban Gereja Roma Katolik atas kritikan kaum reformasi. Oke. Nah, ini yang pertama kita Iya, perlu iya. Berarti pahami. Gereja Katolik Roma itu memahami bahwa roti dan air anggur itu adalah akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus gitu ya. Ketika ditabiskan atau Iya, iya. dikonsekrasikan menurut Oke, Gereja Katolik Roma itu ya. Gereja Oke. Katolik Roma. Kalau pandangan yang lainnya, Pak? Nah, kita coba perhatikan pandangan yang lainnya yaitu pandangan Martin Luther. Hmm. Martin Luther ini kan sebenarnya tokoh reformasi juga kan. Tapi terkait dengan perjamuan kudus dia punya pandangan yang lain. Hmm. Ya. Ajaran
Martin Luther tentang perjamuan kudus itu disebut konsubstansiasi. Konsubstansiasi ini kalau kita melihat dari kata kon itu artinya sama-sama. Maka ketika disebut konsubstansiasi berarti roti dan anggur itu tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tidak. Seperti yang dipahami oleh atau diajarkan di Gereja Katolik Roma tadi. Tetapi tubuh dan darah Kristus itu akan mendiami atau dengan istilah apa ya? Atau masuk dalam roti dan anggur perjamuan. Sehingga ada dua zat itu atau dua substansi yang sama-sama terkandung dalam roti dan anggur itu. Yaitu roti dan anggur tetap, tetapi di sana juga masuk ya yang namanya darah dan tubuh Kristus. Inilah yang disebut dengan konsubstansiasi dari Martin Luther. Nah, kemudian gereja Lutheran memahami bahwa di dalam perjamuan kudus Kristus sungguh-sungguh hadir tanpa berubah substansi roti dan anggurnya, tanpa merubah substansi roti dan anggurnya, namun dia hadir ketika perjamuan kudus dilakukan. Jadi anggur dan roti tetap, tapi Kristus masuk di dalamnya. Tubuh dan darah Kristus masuk di dalamnya. Itu yang saya hayati. Nah, makna kehadiran Kristus itu diterima ketika yang menerima perjamuan kudus itu percaya tentang firman Tuhan yang diberitakan melalui perjamuan kudus dan percaya kepada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini hanya tambahan, tetapi inti ajarannya tuh seperti itu. Yang disebut dengan konsubstansiasi. Itu dari Martin Luther. Nah, saya coba jelaskan dua lagi ya. Kemudian yang berikutnya pandangan Zwingli. Zwingli ini kan juga seorang tokoh reformasi. Bagaimana pandangan Zwingli tentang perjamuan kudus terkait dengan roti dan anggur? Zwingli memiliki pandangan bahwa perjamuan kudus adalah sebagai tanda atau materi tentang pengorbanan Kristus yang menjadi keselamatan bagi manusia. Nah, perkataan Yesus, inilah tubuhku, menurut Zwingli hanyalah berarti dengan ini dikiaskan tubuhku. Nah, Zwingli tidak mengakui bahwa Kristuslah yang sungguh berfirman dan bertindak dalam keberlangsungan sakramen perjamuan kudus. Ia menganggap sakramen hanya suatu perbuatan yang bersifat lambang. Jadi tubuh dan darah Kristus itu lambang yang dilakukan oleh orang beriman. Ya, tentu gerejanya ya. Dengan demikian fungsi perjamuan kudus adalah merupakan bukti bahwa seseorang telah menerima penghapusan dosa dan keselamatan melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini menurut pandangan Zwingli. Nah, kemudian John Calvin. John Calvin juga ini kan reformator. Calvin sangat menolak ajaran transubstansiasi dari Katolik Roma dan pandangan bahwa tubuh dan darah Kristus memasuki roti dan anggur perjamuan kudus atau konsubstansiasi seperti yang diajarkan oleh Luther. Apalagi untuk hadir di mana saja perjamuan kudus. John Calvin sangat menolak hal itu. Menurut Calvin, tubuh Kristus setelah naik ke surga hadir di sebelah kanan Allah Bapa sebagai jaminan kebangkitan tubuh manusia pada akhir zaman. Kristus sungguh-sungguh hadir pada waktu perjamuan kudus dirayakan dengan cara, perhatikan, dengan cara yang cocok bagi Tuhan yang telah dimuliakan, yaitu dalam Roh Kudus yang tidak terikat pada roti dan anggur. Nah, bagi Calvin, perjamuan kudus adalah tanda, tetapi bukan tanda kosong, sebab tanda ini diberikan Allah melalui Kristus. Nah, supaya orang percaya melalui roti dan anggur betul-betul dipersatukan, melalui roti dan anggur perjamuan maksud saya ya, betul-betul dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, sebab persatuan dengan Kristus yang dikaruniakan kepada orang percaya ini hanya dapat dimengerti kalau diperlihatkan dalam upacara makan roti dan anggur perjamuan. Jadi
John Calvin sama Zwingli memang melihat roti dan anggur itu hanya lambang, simbol tubuh dan darah Kristus yang hadir bersama-sama ketika perayaan perjamuan kudus itu dilakukan oleh gereja atau umat Tuhan. Kehadirannya yang dilambangkan oleh roti dan anggur perjamuan kudus. Ini yang disebutkan oleh baik Zwingli maupun John Calvin. Lalu bagaimana GKI? Kalau GKI, nah ini oleh GKI gimana Pak? GKI dalam tata laksana GKI maksud saya, khususnya lampiran bagian E, poin keempat dijelaskan bahwa roti dan anggur perjamuan kudus adalah tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib untuk pengampunan dosa. Roti dan anggur itu selama dan sesudah perjamuan tetap adalah makanan biasa dan tidak pernah menjadi benda-benda yang mengandung kuasa atau khasiat. Dengan perjamuan kudus, jemaat diajak untuk mensyukuri bahwa Kristus mau berdiam dan menjadi bagian dari kehidupan kita melalui perjamuan kudus. Ini GKI. Ya, jadi itu yang dipahami oleh GKI ya. Dan itulah kenapa kita juga merayakan sakramen perjamuan kudus ini gitu ya. Ya. Dan saya tambahkan lagi, dengan penghayatan ini maka kita dijauhkan dari menganggap roti dan anggur perjamuan kudus itu sebagai jalan keselamatan. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya begini, ada pemahaman-pemahaman, saya tidak sebutkan, bahwa melalui mengikuti perjamuan kudus, di mana dia akan makan dan minum roti perjamuan itu, dia akan selamat. Itu tidak demikian menurut penghayatan baik Calvin maupun Zwingli dan terutama GKI. Kenapa? Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus Kristus yang memang berkorban dan menang atas kebangkitan, atas maut dan melalui kebangkitannya. Dan yang kita rayakan itu adalah kemenangannya. Roti dan anggur itu melambangkan kehadirannya yang mengundang kita melalui perayaan perjamuan kudus itu. Itu yang menjadi penghayatan sehingga kita tidak pernah boleh berpikir kalau saya selamat saya harus ikut perjamuan kudus. Tidak bisa. Ya, keselamatan itu memang pengorbanan Yesus murni. Sedangkan perjamuan kudus itu kita merayakan kemenangan itu. Iya. Itu juga kita akan terhindar dari pemikiran bahwa kan ada tuh orang yang memiliki penghayatan bahwa roti dan anggur perjamuan kudus itu ada khasiat untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Saya sangat senang dengan apa yang dikatakan di dalam format ini, dalam tata laksana ini, bahwa roti dan anggur selama dan sesudah perjamuan kudus tetap makanan biasa. Jadi kalau ada orang yang minta roti perjamuan kudus sisa itu ya, atau yang sudah didoakan untuk orang yang sakit di rumah, itu di pemahaman kita tidak ada. Iya. Oke. Jadi Iya Pak. itu. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Rasanya ini lengkap sekali ya, dari persiapan, lalu pemaknaan ya. Pemaknaannya bahkan termasuk dari persiapan sampai setelah kita mengikuti perjamuan kudus, kita semakin merasa bahwa kita ada dalam satu persekutuan yang utuh dalam tubuh dan darah Kristus, dan itulah sebetulnya gereja ya Pak, yang kita sebut sebagai gereja gitu. Dan bagaimana gereja atau kita semua sebagai tubuh dan darah Kristus itu juga punya peran untuk bisa mengabarkan tentang keselamatan yang sudah Yesus kerjakan buat kehidupan kita. Nah Pak, ini supaya kita bisa merangkum lebih komplit Pak. Jadi kira-kira kalau tentang perjamuan kudus, closing statement-nya apa nih dari Pak Andreas? Ya, baik, saya akan menyampaikan closing statement. Jadi perjamuan kudus adalah sebuah perayaan iman gereja untuk mengingat dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan roti dan anggur perjamuan adalah simbol tubuh dan darah Kristus yang diserahkan dan dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dan dalam perayaan perjamuan kudus, gereja dipersekutukan, ya kan? Dipersekutukan dengan Kristus dalam kemenangannya. Dan kita menikmati kehadiran Kristus dalam lambang roti dan anggur perjamuan kudus itu. Kita mengimani hal itu.
Melalui perjamuan kudus, umat Tuhan dipersatukan juga sebagai anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala tubuh. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan perjamuan kudus dengan baik dan benar. Sehingga kita bukan hanya sekedar memperingati makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, tapi kita menghayati betul-betul Allah hadir dalam hidup kita, membimbing, menuntun kita sebagai orang-orang yang sudah berkemenangan di dalam Tuhan Yesus yang sudah menang itu. Tuhan memberkati. Itu Wah. closing statement-nya. Amin ya. Terima kasih Pak Andreas sudah menolong kita untuk bisa Sama-sama. semakin memahami tentang perjamuan kudus, dan juga itulah harapan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari ketika kita bersama-sama mengikuti pendalaman ajaran pada kesempatan kita kali ini. Dan Ya. untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, bolehkah saya meminta kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa? Baik, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karya anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh masuk dalam persekutuan indah dengan Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan bahkan kami juga dipersatukan sebagai anggota tubuh Kristus dalam kebersamaan, khususnya ketika kami bersama-sama menghayati betapa penting dan indahnya perayaan perjamuan kudus. Tuhan, melalui apa yang sudah kami pelajari bersama ini, kami terus diingatkan dan dikuatkan bahwa Kristus itu selalu hadir bersama kami. Karena itulah bukti kemenangan Engkau dan juga menjadi kemenangan kami atas dunia dan atas dosa. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami menyadari bahwa pemahaman kami belum sempurna. Masih banyak hal yang harus kami telusuri terkait dengan anugerah yang begitu besar ini, yang kami ingat dan kami rayakan selalu ketika kami mengikuti perjamuan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, marilah terus mengajar kami, teruslah menuntun kami, agar kami semakin hari semakin memahami, semakin mengerti, dan dengan demikian kami akan semakin teguh dan kokoh beriman kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon, bersyukur, dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Andreas Daud sudah memimpin kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.